Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama dengan saya Bang Jo. Oke, hari ini Senin 12 Mei 2025 teman-teman. Nah, ini aku akan update kondisi terkini mengenai progres normalisasi Kalimati dan juga semua proses-proses pembangunan di seputaran Sumberjaya dan juga kejadian-kejadian yang berlangsung baru aja di seputaran khususnya Sumberjaya di proyek normalisasi Kalimati ini teman-teman. Oke, buat teman-teman yang penasaran, simak video dari Bang Jo dari awal sampai akhir. Let's go. Nah teman-teman, petualangan Bang Jo hari ini mulai Senin ini kita awali ini dari pintu air di ujung dari program normalisasi Kalimati atau kali sekunder ya. Nah ini posisi di pintu air. Nah ini saya nggak paham teman-teman, ternyata ini air ini mengalir dari arah sisi jalan ya, kemari ya, set. Nah ini kondisi segini memang belum ditindaklanjuti, mungkin masih dalam proses. Sementara untuk proses pengerukan tanah untuk program pelebaran jalan Sumberjaya ini juga sudah sampai di titik ini. Nah sampai di sini teman-teman ya, tuh hati-hati sedang ada galian. Cuma sayangnya di sisinya sini belum dikasih tanda ya, len kuning itu ya. Kalau ada kayak yang sebelah sana itu akan lebih bagus ya, line cross. Nah seperti ini ya, cuma ada bendera-bendera merah aja itu pada jatuh. Coba kita pasang dulu teman-teman. Ini gampang jatuh teman-teman. Tapi ini udah nggak begitu kuat ya. Ya, tuh. Kalau ada tanda kenan, apalagi kalau kondisinya ini sekarang kondisinya mendung teman-teman. Tuh kondisinya mendung. Bahkan kemarin itu siang sampai sore itu hujan. Siangnya hujannya cukup deras. Kemudian sampai sore itu gerimis-gerimis. Dan teman-teman, nih aku baru aja dapat kabar ya. Baru aja dapat kabar. Ternyata ya hujan yang mengguyur kemarin di seputaran Jalan Sumberjaya Kalibaru nih ya. Kemarin siang sampai sore itu. Sorenya gerimis sih teman-teman. Nah, itu mengakibatkan salah satu wilayah di sekitaran sini, tepatnya di perumahan nih teman-teman, Gria Asri 2 nih, gerbangnya di sini. Jadi memang masih di wilayah sini ya. Itu kemarin tergenang banjir nih. Aku penasaran banget karena setahu saya nih Gria Asri 2 itu nggak pernah banjir loh ya. Ini gerbangnya di sini. Jadi masih di wilayah Jalan Sumberjaya, masih di wilayah Sumberjaya, masih di wilayah Tambun Selatan nih. Ini aku penasaran karena setahu saya itu yang banjir itu Gria Asri 1. Agak jauhan di sana ya. Ini Gria Asri 2 setahu saya nggak pernah banjir. Kok kemarin banjir? Apakah ada efek dari kali baru? Nah ini bikin saya penasaran teman-teman. Oke, jadi biar nggak penasaran nih ya, biar nggak penasaran nih, aku akan survei ke sana di Gria Asri 2 ya. Mudah-mudahan sekarang udah nggak banjir, karena memang pada dasarnya kan ini udah Mei ya teman-teman ya. Udah kemarin udah 11 Mei, sekarang 12 Mei loh ya. Kok ya masih ada banjir gitu loh ya. Oke, daripada tunggu lama-lama, oke kita akan let's go ke sana. Oke teman-teman, kita sudah memasuki gerbang dari perumahan Gria Asri 2 ya. Ini masuknya Sumberjaya Tambun Selatan. Wah ini lagi ada pengecoran jalan ya. Gerbangnya luas ya, ada 2 jalur. Cuma yang sebelahnya memang becek itu masih dalam proses pembangunan jalan ya, pengecoran jalan. Ini satu lajurnya aja ya lebar banget ya. Lebarnya ada 8 meter ini kalinya. Sono 8 meter asli, gede banget sih, keren sih. Nah ini yang bikin saya penasaran, kok Gria Asri 2 banjir gitu loh. Percaya nggak percaya sih kemarin, cuman videonya real sih seperti yang di depan tadi teman-teman.
Nah itu kalau nggak salah kemarin bloknya ada beberapa blok, itu blok K, blok apa lagi. Nah ini kita lagi OTW teman-teman. Wow ini sih keren sih, kalau di tengahnya ini dikasih taman ya, jadi tetap ada penghijauan, tapi jangan pohon-pohon yang tinggi-tinggi begini teman-teman, ngeri ya. Adem sih adem, tapi ngeri itu kalau tumbang tuh. Nah kita belum bisa ya, belum bisa ke sana, masih tetap di jalur ini teman-teman. Oh ini ada kalinya, ini jangan-jangan kali yang dari Kalimati ini teman-teman. Coba teman-teman yang tahu komen di kolom komentar. Karena dulu ya, karena dulu itu di sini itu daerah pertanian teman-teman. Nah ini kalinya, ini infonya memang dari kali sekunder atau Kalimati itu untuk pengairan sawah-sawah di sini nih ya. Tuh di sini. Wah ini sih harusnya sih dirapiin ya teman-teman. Nah kita masuk blok D teman-teman, nih blok D. Nah sampai di sini jalannya ya, ini jalan yang kondisi belum dicor ulang nih, jadi memang banyak bolong-bolong ya, banyak genangan air, tapi ya ini sih masih relatif normal teman-teman di sini ya, maksudnya nggak terlalu parah gitu, masih oke lah kalau jalan perumahan kondisi begini. Ini blok D teman-teman, kita masih nyari nih di blok K, blok mana lagi, blok mana, coba nanti saya cek lagi. Oke, kita coba berhenti dulu sebentar di sini, karena ini tampak yang di depan kayak seperti cuma sekitar saluran nggak nyampe 1 meter. Ternyata di sini makin besar ya teman-teman ya. Tuh ya, ini 2 meter lebih nih kayak ini. Tuh ya, tuh mirip dengan pembuatan ulang Kalimati. Ini lebarnya itu bisa 2 meter lebih. Itu 2 meter yang di bawah, di atas bisa 3 meter loh ya. Ternyata kalinya jadi seperti ini nih. Wah ini juga waktunya dibersihkan nih teman-teman, karena banyak kangkung-kangkung yang bertumbuhan, tales, tanaman apa, tumbuh-tumbuhan liar ya, tanaman liar, dan juga jadinya sampah-sampah pada nyangkut di situ tuh. Nih seperti ini. Padahal di depan tadi di gerbang kita lihat sama-sama cuma kecil ya, nggak nyampe 1 meter ya saluran atau gotnya. Sekarang lebih merupakan seperti kali di sini. Ini blok mana nih? Pokoknya setelah blok D deh, atau masih blok D ini. Pokoknya di sini ya, agak belakang. Teman-teman, tadi saya sempat nanya warga dan nggak berkenan dimasukin di frame. Nah ini udah masuk ke blok H teman-teman. Kayaknya asik-asik aja deh ya, di blok H nih, bersih-bersih aja sih. Tuh blok H ya. Wow, di sini ternyata ada pasar kaget ya. Orang bilangnya pasar kaget atau pasar tumpah ini. Nah, ini masih blok H ya. Masih blok H, tapi kita nggak tahu nih. Nggak ada tanda-tanda banjir di sini. Nanti kita tanya deh. Kita tanya orang yang lagi santai. Oh, ini bener-bener pasar guys. Ini bener-bener pasar. Kalau dilihat di situ kayak ada lahan terbuka. Harusnya sih kalau kayak gini sih nggak banjir sih ya tepatnya ya. No, banyak resapan air, banyak lahan terbuka. Oke, saya kebetulan ada di salah satu lokasi di perumahan Griasi 2, dan kebetulan di sini ada bapak-bapak yang lagi duduk di sini. Saya akan coba tanya. Selamat pagi Pak. Pagi. Mohon maaf Pak, izin nanya.
Ini kan saya dapat kabar tuh katanya kemarin aliran air pas waktu hujan ya Pak ya? Ya, Tanggal 11 Mei kemarin di sini airnya sempat naik Pak. Apa benar Pak? itu 2 hari hujan yang kemarin, yang hari pas libur kemarin sama yang kemarin ini, hujan besar itu di RT 2 sama RT 3 dan RT belakang itu air lumayan sih, lebih dari semata kaki. Iya. Sedangkan air larinya ke arah belakang, bundaran belakang, terus lalu ke Blok H. Oh, ke Blok H ya, bener berarti. Blok H itu emang setiap hujan sedikit itu memang udah langganan kalau itu, karena mungkin tanahnya rendah atau apa kita nggak ngerti kan. Nah Ya. itu, sedangkan air yang biasa dari belakang ini ke kali depan, nah mungkin itu mampet. Iya. Biasanya lancar. Iya. Sedangkan sekarang ini kan nggak ada kerja bakti. Setiap tahun waktu saya jadi ketua RT, karena kali ini kan ujungnya di dekat belakang SMA 4, nah mungkin di sana mampet. Iya. Ya biasanya seperti itu. Cuman sekarang kan nggak ada yang bersihin lah gitu kan, mungkin tak mampet. Jadi sekitar sini yang biasanya nggak banjir, bukan banjir ya apa genangan atau banjir kita nggak ngerti, karena air dari got keluar ke jalan. Iya. Jadi mampet. Airnya iya. balik ke belakang sana, ke balik ini ke Blok H. Seperti itu. Nah, ini himbauan dari Bapak nih selaku tokoh masyarakat ya, bisa dikatakan begitu di sini ya. Iya. Untuk kedepannya apa perlu kira-kira sebulan sekali atau berapa waktu sekali diadakan kerja bakti Pak? Ya bagusnya sih sebulan sekali, karena di musim hujan ini kan rawan sekarang. Iya. Karena di depan udah dicor yang di gerbang itu kan. Di gerbang ya. Apakah itu limpahan dari sana buang airnya ke sini? Kan dari gerbang itu kan ke bundaran kolam renang nih. Iya betul. Bundaran kolam renang arah ke sisi timur. Iya. Yang belakang kebun itu Iya. SMA 4 kan ada Iya. kuburan itu, kali mungkin kali asli kita nggak tahu ya, kita kan mendatang. Di sana tuh biasanya macet, mampet. Oh begitu Biasanya ya. iya. Karena air berbalik sehingga jatuh ke Macetnya lingkungan. karena ada endapan Biasa atau sampah pendangkalan atau biasanya sih. sampah. Ya mungkin sampah sampah, ya Pak ya. sampah apa gitu kan. Jadi sampah masih jadi salah satu penyebab ya Pak Ya ya? penyebab lah. Iya. Biasanya sih sampah, yang tahun-tahun dulu sampah biasanya. Oke. Itu di Siap, situ Pak. Siap. Oke. Baik, mudah-mudahan besok-besok bisa dirutinkan untuk kerja baktinya Pak ya. Ya Iya. harusnya seperti itu. Iya. Karena di musim hujan sekarang kan hujannya sejam mungkin ada ya. Ada Cuma kan sejam, langsung gede Iya. hujannya itu. Iya. Gitu. Baik, terima kasih Pak untuk informasinya. Baik Mas. Nah, ini teman-teman, ya, ini adalah bundaran tadi di mana ya, ini salah satu tempat yang sering banget rawan genangan ataupun banjir saat hujan deras. Ya, berdasarkan informasi yang saya terima, karena di sini itu termasuk nih daratan paling rendah. Nih di sekitar bundaran dan juga depan gedung sekolahan ini teman-teman tuh. Ya. Nih, tuh, gedung sekolahan SMP Negeri 5 Tambun Selatan tuh. Ini dataran yang rendah ya, tiap kali hujan deras di sini bisa lihat nih. Nah, kalian bisa lihat sendiri. Ini saluran air yang idealnya mungkin 80 sampai 1 meter untuk kedalamannya. Ini cuma tinggal 50 meter 50 cm ya. 50 cm atau setengahnya. Endapannya udah terlalu banyak. Oke teman-teman, jadi ini sepertinya kali yang dari gerbang depan tadi ya. Nah, ini berdasarkan kita ngobrol-ngobrol dengan bapak-bapak tadi. Nah, ini kita coba sampai ke hilir ya, karena berdasarkan info di hilirnya itu ada mampet-mampet gitu. Jadi ini penuh luber teman-teman ya. Jadi kali ini luber itu kemarin tuh luber, dan bukan kebetulan juga sih, kemarin tuh hari Sabtu itu siangnya hujan deras ya. Hari Sabtu tanggal 10 hujannya deras, kemudian hari Minggunya juga deras lagi, posisinya sama-sama siang ke sore. Nah, coba nanti biar ada solusinya teman-teman. Ini katanya nanti ada di ujungnya itu ada kali. Nah, ini di pentokan ya. Ternyata ini alirannya ke sini. Nah,
Ini berdasarkan info ya, kita ngobrol-ngobrol dengan bapak-bapak tadi. Nah, di sini ini udah banyak banget pendangkalan teman-teman. Tuh ya, kalian lihat ya. Ini jadi kecil banget tuh. Padahal aslinya besar ya. Aslinya besar. Coba kalau kita lihat ke arah sono. Ke arah sana. Oke. Nah, infonya sampai di sini tuh. Tuh. Ini bukan aliran got lagi ya. Ini udah kali ya. Ini udah kali alam katanya. Jadi seperti itu intinya ya. Memang sudah banyak pendangkalan. Jadi luber. Nah, itu tapi nggak butuh lama sih. Nah, itu menjelang maghrib udah mulai surut. Jadi banjirnya itu cuma banjiran luapan kali ini, teman-teman. Itu berdasarkan informasi dari bapak yang saya tanya tadi. Demikian tadi teman-teman informasi yang bisa saya sampaikan perihal banjir yang 2 hari berturut-turut ini terjadi di perumahan Gria Asri Tambun Selatan. Jadi pada intinya untuk banjir yang terjadi kemarin sore ya, itu temporari aja ya, karena nggak sampai malam udah surut seiring dengan berjalannya hujan reda ataupun kemudian gerimisnya mereda. Dan ada beberapa catatan untuk perbaikan di gorong-gorong atau saluran air utama, karena di beberapa titik memang terjadi pendangkalan seperti juga yang diinformasikan salah satu tokoh masyarakat di wilayah sini kemarin. Kemudian di ujungnya sana juga ada kali asli, itu juga sudah terjadi pendangkalan yang memang sudah waktunya dinormalisasi. Semoga informasi yang saya sampaikan bermanfaat. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Ketemu lagi di video-video Bang Jo berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.